Sebagai reporter, kami mencatat bahwa kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York akan menjadi salah satu sorotan utama dunia internasional. Forum yang digelar setiap tahun ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan panggung penting bagi para pemimpin negara menyampaikan sikap, strategi, dan visi mereka dalam menghadapi isu-isu global. Dalam konteks ini, Prabowo hadir sebagai sosok baru di panggung kepresidenan Indonesia, membawa ekspektasi tinggi dari dalam negeri, sekaligus rasa penasaran dari luar negeri mengenai arah politik luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinannya. Pertanyaan besar yang muncul adalah seberapa jauh ia akan berani mengambil posisi tegas di tengah panasnya geopolitik dunia, terutama terkait isu konflik Timur Tengah, perang di Eropa, dan rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok. Bagi masyarakat Indonesia, momen ini dipandang bukan hanya sebagai representasi diplomasi, melainkan juga ujian kepemimpinan global yang bisa mengangkat pamor bangsa di mata dunia. Semua mata kini tertuju pada PBB, menanti apakah Prabowo akan tampil sekadar normatif atau justru memberikan gebrakan besar. Dari catatan yang kami himpun, nama Salsa Arwina mendadak mencuat setelah secara terbuka membocorkan apa yang disebut sebagai garis besar isi pidato Presiden Prabowo di forum PBB mendatang. Influencer diaspora asal Indonesia yang kini tinggal di Aarhus, Denmark itu menegaskan bahwa Presiden tidak hanya akan berbicara soal kerjasama internasional atau isu lingkungan, melainkan langsung menukik ke topik geopolitik yang sedang membara. Pernyataan Salsa segera menuai kehebohan karena dianggap terlalu berani sekaligus beresiko, mengingat protokol kenegaraan biasanya sangat ketat dalam menjaga kerahasiaan materi sebelum acara resmi berlangsung. Meski begitu, publik justru terpecah. Sebagian menilai Salsa sekadar mencari perhatian dengan membocorkan informasi sensitif, sementara sebagian lainnya menganggapnya sebagai bentuk keberanian menyampaikan realita politik. Dari sisi jurnalistik, apa yang dilakukan Salsa jelas menggubah rasa ingin tahu masyarakat, sekaligus memunculkan pertanyaan besar. Apakah memang benar isi pidato Presiden akan seberani yang ia ungkapkan, atau justru ada unsur dramatisasi yang sengaja dimainkan untuk membangun opini publik? Kami melaporkan bahwa topik geopolitik global akan menjadi salah satu fokus utama yang menurut bocoran akan dibawa Presiden Prabowo dalam pidatonya. Situasi dunia saat ini memang tengah diwarnai ketegangan yang semakin meningkat. Perang Rusia-Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Konflik Israel-Palestina kembali memanas, dan rivalitas antara Tiongkok dan Amerika Serikat semakin tajam di berbagai lini, mulai dari militer hingga teknologi. Dalam kerangka ini, posisi Indonesia sebagai negara besar di Asia Tenggara tentu akan menarik perhatian. Apakah akan menampilkan sikap netral seperti biasanya atau mengambil garis tegas yang berpotensi mengundang reaksi? Salsa Arwina menyebut bahwa Presiden akan menyinggung langsung ketidakadilan dalam sistem internasional, menyoroti bagaimana negara-negara besar kerap menggunakan standar ganda untuk melindungi kepentingan mereka. Jika benar demikian, maka pidato Prabowo bisa menjadi salah satu yang paling ditunggu-tunggu karena tidak hanya berisi janji normatif, melainkan pernyataan politik yang membawa konsekuensi diplomatik. Dengan kondisi global yang makin bergejolak, setiap kalimat yang keluar dari mulut seorang presiden bisa mengguncang pasar, opini, bahkan arah perundingan internasional. Sebagai pengamat, kami menyoroti bahwa salah satu poin paling sensitif dalam bocoran Salsa adalah rencana Presiden Prabowo menyinggung konflik Israel dan Palestina. Isu ini bukan hal baru bagi Indonesia, karena sejak lama pemerintah kita mengambil posisi tegas dalam mendukung hak kemerdekaan bangsa Palestina. Namun jika Prabowo benar-benar membawanya ke forum PBB dengan nada keras, maka ini bisa menjadi sinyal politik luar negeri yang lebih berani dibandingkan pendahulunya. Salsa Arwina menegaskan bahwa Presiden tidak hanya akan menegaskan dukungan moral, melainkan juga mendorong negara-negara anggota untuk secara resmi mengakui kemerdekaan Palestina. Jika pernyataan itu benar terucap, dampaknya tentu sangat besar. Di satu sisi, Indonesia akan mendapat apresiasi dari negara-negara yang mendukung Palestina, namun di sisi lain juga berpotensi menegangkan hubungan dengan pihak-pihak yang pro-Israel, terutama Amerika Serikat yang memiliki peran dominan di PBB.
Bagi publik tanah air, langkah ini bisa dipandang sebagai bentuk keberanian politik yang sejalan dengan aspirasi rakyat. Tetapi secara diplomatik, resiko benturan kepentingan tidak bisa dihindari, dan itu yang membuat isu ini menjadi sangat menarik untuk dicermati. Dalam laporan kami, salah satu isu yang diprediksi akan menjadi bagian dari pidato Presiden Prabowo di PBB adalah kritik terhadap standar ganda yang selama ini diterapkan oleh negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat dan Eropa. Bocoran yang diungkap Salsa Arwina menyebutkan bahwa Prabowo akan secara eksplisit menyoroti bagaimana negara besar kerap bersuara keras soal demokrasi, hak asasi manusia, dan perdamaian, tetapi pada saat yang sama justru mendukung tindakan militer atau kebijakan luar negeri yang merugikan bangsa lain. Fenomena standar ganda ini bukan hal baru, namun ketika seorang presiden Indonesia berani mengungkapkannya di forum internasional, tentu dampaknya akan jauh lebih luas. Dari sisi diplomatik, sikap ini berpotensi memicu respons keras, tetapi dari perspektif global, langkah tersebut bisa dianggap sebagai suara keadilan dari negara berkembang yang selama ini kerap terpinggirkan. Bagi rakyat Indonesia, jika pidato ini benar adanya, maka Prabowo sedang menunjukkan bahwa Indonesia tidak sekadar menjadi penonton dalam percaturan global, melainkan berani bersuara kritis di tengah dominasi negara-negara adidaya. Sebagai jurnalis, kami menekankan bahwa isu Palestina memang selalu menjadi salah satu titik krusial dalam politik luar negeri Indonesia. Dari bocoran yang disampaikan Salsa Arwina, Presiden Prabowo akan secara lantang memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina di forum PBB. Tidak hanya melalui dukungan moral, tetapi juga dengan mendorong adanya pengakuan lebih luas terhadap kedaulatan Palestina. Jika benar hal ini akan diangkat, maka Prabowo menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten membela kemerdekaan Palestina sejak era Soekarno hingga kini. Namun perbedaan terletak pada cara penyampaian. Prabowo disebut tidak akan berhenti pada pernyataan normatif, melainkan menyoroti tindakan konkret yang bisa dilakukan negara anggota. Bagi dunia internasional, hal ini tentu akan memunculkan diskursus baru, karena tidak semua negara berani mengambil sikap keras di hadapan Amerika Serikat atau sekutunya. Bagi rakyat Indonesia, keberanian ini bisa menambah legitimasi moral kepemimpinan Prabowo di mata publik, sekaligus mempertegas citra bahwa Indonesia berdiri di garis depan untuk membela keadilan internasional, khususnya untuk Palestina. Dalam liputan kami, penting untuk mengenal lebih dekat sosok Salsa Arwina yang belakangan ini menjadi sorotan publik. Lahir pada 23 Maret 1992, Salsa adalah diaspora Indonesia berdarah Batak yang kini menetap di Aarhus, Denmark. Namanya melesat di tengah situasi politik nasional karena kerap bersuara lantang mengenai isu-isu keadilan sosial, demokrasi, hingga kebijakan negara. Salsa adalah lulusan terbaik Universitas Gadjah Mada dan tercatat sebagai juara debat Asia Pasifik di Nanyang tahun 2014, serta masuk 8 besar dunia di Berlin pada 2012. Saat ini, ia berkarir sebagai strategi manajer di perusahaan energi global Vestas dan juga menjadi host podcast populer Jadi Dewasa 101 yang membahas pengembangan diri serta kesehatan mental. Dari sisi publik, prestasi akademik dan karirnya membuat sosok Salsa tidak bisa dipandang sebelah mata, apalagi ditambah dengan keberaniannya mengkritisi elit politik Indonesia. Baginya, cinta tanah air tidak boleh padam meski berada jauh di perantauan, dan suara rakyat harus bisa menembus batas negara. Itulah sebabnya ia kini dipandang sebagai ikon diaspora yang berani menantang arus besar. Sebagai reporter, kami menelusuri jejak panjang kritik yang dilontarkan Salsa Arwina terhadap berbagai kebijakan di tanah air. Salah satu yang paling viral adalah saat ia menanggapi kenaikan pangkat aparat yang terluka dalam demo. Baginya, penghargaan harus diberikan berdasarkan kinerja nyata, bukan sekedar balas jasa. Kritik ini sempat menimbulkan polemik, karena sebagian publik menganggapnya sebagai suara kebenaran, sementara pihak tertentu menilainya sebagai penghinaan. Bahkan ada yang mencoba melaporkannya ke kantor tempat ia bekerja di Denmark dengan tuduhan provokasi. Namun perusahaan tempat Salsa bernaung justru memberikan dukungan penuh, menyebut upaya itu sebagai bentuk pelecehan dan menegaskan komitmen mereka pada kebebasan berekspresi. Dari sinilah citra Salsa sebagai suara kritis yang tak gentar semakin menguat. Ia tidak hanya bersuara di media sosial, tetapi juga aktif mendukung gerakan mahasiswa, buruh, dan kelompok marginal yang menuntut perubahan. Sikap konsistennya memperlihatkan bahwa kritik yang ia sampaikan bukanlah spontanitas, melainkan refleksi dari prinsip yang ia pegang teguh. Dalam catatan redaksi, salah satu momen penting yang membuat nama Salsa Arwina semakin populer adalah tantangannya kepada Ahmad Syahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI.
Pada Agustus 2025, Salsa melontarkan ajakan debat terbuka setelah Syahroni menyebut masyarakat yang menuntut pembubaran DPR sebagai orang tolol sedunia. Pernyataan itu dinilai tidak pantas dan memicu gelombang protes, khususnya di kalangan masyarakat sipil yang sudah lama mengkritik berbagai fasilitas dan tunjangan DPR. Salsa kemudian menantang Syahroni untuk berdiskusi secara profesional, bahkan dengan juri internasional agar hasilnya adil. Meski tantangan tersebut tidak ditanggapi serius oleh Syahroni, aksi ini sudah lebih dari cukup untuk membuat publik mengapresiasi keberanian Salsa. Media sosial langsung ramai membicarakannya, dan banyak yang menilai bahwa keberaniannya menantang politisi senior merupakan simbol perlawanan generasi muda terhadap arogansi elit. Dari sudut pandang jurnalistik, peristiwa ini menjadi salah satu bukti bahwa suara diaspora masih memiliki dampak besar dalam percakapan politik nasional. Kami melaporkan bahwa bersama sejumlah figur muda lainnya, Salsa Arwina juga merumuskan agenda besar yang dikenal dengan 17+8 tuntutan rakyat. Tuntutan ini mencakup isu-isu fundamental, mulai dari pembekuan gaji DPR, reformasi di tubuh TNI dan Polri, hingga restrukturisasi partai politik. Gerakan ini lahir dari kekecewaan mendalam terhadap praktek politik yang dianggap jauh dari kepentingan rakyat kecil. Dalam pernyataannya, Salsa menegaskan bahwa siapapun bisa menjadi pemimpin Indonesia asalkan memiliki integritas, keberanian, dan keberpihakan pada rakyat, tanpa memandang latar belakang partai atau afiliasi politik. Dari sisi pergerakan sipil, inisiatif 17+8 ini dinilai sebagai tonggak penting konsolidasi kekuatan rakyat yang menuntut perubahan nyata. Meski menimbulkan resistensi dari kalangan elit, dukungan dari masyarakat bawah justru semakin menguat. Bagi publik, gerakan ini adalah wujud konkret bahwa kritik yang dilontarkan Salsa bukan sekadar retorika, melainkan strategi yang berusaha memetakan jalan keluar dari kebuntuan politik. Dengan demikian, nama Salsa tidak hanya dikenal sebagai kritikus, tetapi juga perancang ide perubahan.